Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah alhamdulillah. Amma ba'du, billahi anta maksudi warida kamatu biatini. Ini tempat kandang ayam yang kami rawat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang solusi kesulitan dalam rizki. Di mana-mana orang banyak mengeluhkan ini itu, khususnya mengeluhkan soal rizki. Kenapa rizki saya susah? Kenapa serba sulit? Nyari rizki kemana-mana kok ya sulit? Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi rizki semua makhluk di bumi, termasuk manusia, sudah dalam tanggungan Allah. Nah, karena rizki dalam tanggungan Allah, pemberian Allah, permasalahannya sebenarnya simpel, tidak ruwet, kita tinggal mendekatkan diri kepada pemberi rizki, yaitu Allah. Misal rizki kita ditanggung polisi, ya kita tinggal mendekatkan diri kepada polisi. Kalau rizki ditanggung bupati, tinggal mendekatkan diri pada bupati dan lain-lain. Kok kita sudah mendekatkan diri kepada polisi, tapi rizki tidak diberi oleh polisi? Ya siapa tahu kamu punya salah pada polisi. Misal istrinya polisi kamu bawa lari, lalu kamu minta rizki pada polisi yang memberi rizki. Apa kira-kira diberi? Bukan diberi, tapi kamu akan diringkus dan dimasukkan ke penjara. Kita disusahkan rizki itu karena kita punya salah sama Allah, tapi tidak mau minta maaf. Kadang kita diberi teguran oleh Allah dengan suatu teguran, tapi kita tak juga mau introspeksi diri, maka teguran itu tak akan berhenti sampai kita mau ingat dengan kesalahan kita dan mau taubat. Maksud Allah itu sayang kita, tapi kita merasa sama sekali tak punya salah. Seperti kita punya anak kecil yang selalu ke jalan, padahal banyak motor mobil lewat, kita pertama akan mengingatkan dengan halus. Ketika ketiga kali mengingatkan ke anak kita, maka kita akan menjewernya atau dengan cara yang lebih. Karena apa? Karena kita sayang anak kita, tak mau anak kita ketabrak mobil. Begitu pula Allah ketika mengingatkan kita, Allah akan menegur kesalahan kita. Kita ditegur dengan cara halus, gak paham, ditegur gak paham, tidak menyadari kesalahan, dan lama-lama akan ditegur dengan keras, diturunkan bala kepada orang itu. Bukan Allah benci, tapi Allah ingin orang itu sadar, lalu bertaubat, dan Allah cinta pada orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang mau membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah saja tidak dijalankan, misal jarang sholat, atau apa yang dilarang Allah malah dikerjakan, itu namanya kan nantang rizkinya tidak diberikan. Kalau punya salah sama Allah, entah sengaja atau tidak, bertaubat, minta maaf atas kesalahan, lalu mendekatkan diri pada Allah, khususnya diperbanyak zikir yang berhubungan dengan rizki, nanti rizki akan dilancarkan, diberikan kemudahan, dan berlimpah ruah. Jangan suka menyekutukan Allah dengan benda apapun, maupun menyekutukan Allah dengan ilmu dan kepintaran, selalu merendah, dan memperlihatkan butuh pada Allah. Jangan tiru sifat setan, iblis, tapi ikuti petunjuk Allah. Selalu berbuat baik kepada sesama dan jangan menyakiti apalagi menzolimi orang lain. Semua itu mudah, kalau kita di dalam rel yang ditetapkan oleh Allah, dan akan sulit semua, jika kita di jalan yang keluar dari rel kehidupan. Allah memerintahkan kepada kita bertawakal, berserah diri padanya, malah kita mencari pelindung dengan selain Allah, entah itu harta, jabatan, ilmu, kesaktian, bahkan benda-benda yang ciptaan kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Bagaimana Allah akan memberikan rizki berlimpah, kalau kita sendiri menentang kepadanya? Beragamalah dan beribadahlah yang benar, nanti akan mudah semuanya, hidup itu indah dan mudah. Kita sendirilah yang mempersulitnya, atau perbuatan kita yang menjadikan hidup itu jadi sulit. Bertaubat dari segala dosa, dan jalankan ibadah secara syariat dan secara hakikat, nanti rizki dan semua akan mudah. Ingat bahwa Allah itu tidak butuh ibadah kita, ibadah dan amal kita itu, semua kembali untuk kepentingan kita sendiri. Kadang kita masih belum paham, siapa kita, siapa Allah, kita itu hamba, Allah itu Tuhan, kita bersifat menghamba,
dan Allah sebagai zat yang maha kuasa maha segala-galanya, yang berdiri sendiri. Sebelum alam semesta ada, Allah itu sudah ada, tiada awal tiada akhir. Allah itu tidak butuh kita, Allah tak butuh amalan kita, tidak bisa disogok dengan amalan apapun. Jadi tidak ada amalan yang lantas membuat Allah takut atau gentar, tidak ada amalan yang ketika kita amalkan lalu Allah ketakutan, lari terbirit-birit, saking takutnya lantas Allah melayani kayak budak karena takutnya ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Itu namanya pemikiran kita kebalik, kita itu yang seharusnya takut pada Allah, karena Allah mampu melakukan apa saja kepada kita. Kapan saja sewaktu-waktu Allah kok mau nyabut nyawa kita, ya kita seketika mati. Seketika Allah mencabut izin kita menghirup udara, jantung tidak diizinkan berdetak, seketika itu kita mati. Saya jadi heran, ketika ada orang yang bertanya, apa ada amalan agar apa saja keinginan kita dipermudah oleh Allah? Seakan-akan Allah itu orang tetangga rumah kita yang bisa ditakut-takuti. Hilangkan pemikiran sesat seperti itu, Allah itu maha kuasa, semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Bumi yang kita tempati ini saja paling kecilnya planet yang diciptakan Allah. Yang triliunan juta miliar juta planet yang lebih besar dari bumi kita lebih banyak yang diciptakan Allah. Kita dibanding bumi saja, umpama kutu, kok tinggi sekali pemikiran kita, jika seakan-akan bisa menakut-nakuti Allah, yang besarnya lebih besar dari seluruh alam semesta. Bumi ini di mata Allah saja lebih kecil dari kutu, lalu kita di pandangan Allah sebesar apa? Kalau bumi saja sebesar kutu, pandangan yang benar adalah kita harus merasa lebih kecil dibanding kutunya kutu. Pernah lihat kutu beras? Kalau kutu beras itu punya kutu, maka kitalah itu di pandangan Allah. Karena lemahnya kita, maka langkah paling benar adalah kita bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan mengurusi permasalahan kita. Kalau Allah yang mengurusi, alam semesta raya semua ini tidak bertabrakan, karena ada Allah yang mengurus dan memelihara. Benda-benda yang jutaan miliar triliun lebih besar dari bumi saja bisa diurusi, apalagi mengurusi urusan kita yang lebih kecil dari kutunya kutu, sangat remeh bagi Allah. Kenapa kok kita tidak diurusi oleh Allah? Karena kita merasa besar, lebih besar dari Allah, malah mau menakut-nakuti Allah dengan suatu amalan. Padahal kita merasa bisa ini itu hanya ego kita sendiri, tak bernilai apa-apa. Bersihkan diri dari pemikiran yang melenceng. Ibadah itu penyerahan diri kepada Allah. Ibadah itu bahasa Arab, artinya hamba, penghambaan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan sholat atau zikir, tapi zikir, sholat, dan amal-amal kebaikan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Karena perintah Allah sholat, maka kita sholat. Andai Allah memerintah kita salto 5 kali, ya lakukan salto. Jadi sholat itu untuk menjalankan yang Allah perintahkan. Karena kita hamba, budaknya Allah, budak itu melaksanakan perintah tuannya, dan tidak dibayar atau digaji. Kalau dibayar, namanya pegawai pekerja karyawan. Kalau kita sudah bisa bekerja tanpa digaji, tidak mengharap gaji, maka kedudukan kita jadi hambanya Allah, budaknya Allah. Baru ketika kita istiqomah, maka diangkat jadi karyawan dan mendapat gaji bulanan. Kalau sudah istiqomah, baru akan diangkat jadi punya jabatan wali-walinya Allah. Jadi Allah tidak bisa ditakut-takuti dengan amalan apapun, karena Allah lebih besar dari semua alam semesta ini, kecuali Allah itu kecil, sehingga bisa ditakut-takuti, misal pakai golok atau disulut api. Allah itu Tuhannya, kita itu hambanya, Allah yang berkuasa, kita itu yang dikuasai. Jadi jangan berpikiran terbalik, atau berperilaku terbalik. Allah dianggap budak yang melayani dan memenuhi keinginan kita, dan kita yang jadi Tuhannya yang dilayani oleh Allah. Itu namanya pemikiran terbalik, atau perilaku terbalik. Hidup itu gunakan memperbaiki ubudiyah kita, dihayati, dipas-pasno, diperbaiki detail demi detail, agar ubudiyah kita ada bobote di hadapan Allah. Penghambaan kita itu menjadi penghambaan yang ada mutu dan kualitasnya. Orang yang beribadah sholat keluar malaikatnya 1 triliun, tentu beda dengan orang yang beribadah sama sekali tak keluar malaikatnya. Diumpamakan orang membuat baju sehari hasil 1 kontainer, tentu beda dengan orang yang membuat baju bertahun-tahun tak dapat 1 baju pun. Makanya kualitas ibadah kita, sholat kita, zikir kita, itu diperbaiki, biar kita itu agak bermutu di mata Allah. Esak enggak-enggak Allah tidak rugi menciptakan kita ono ajine, ada gunane, ada manfaatnya, ada mutu dan kualitasnya.
Rizki itu saya umpamakan hujan yang turun dari langit, diturunkan Allah, sangat deras. Jika orang tidak ada penghalang antara dirinya dengan langit, maka orang itu akan basah kuyup. Bahkan jika dia tak minta dikenai hujan, dia akan tetap basah kena hujan. Orang-orang yang tak kena hujan adalah orang yang berteduh, atau memakai apa saja sebagai pelindung agar tak basah kena hujan. Jadi rizki itu sebenarnya bagai hujan yang diberikan kepada siapa saja, bahkan bagai hujan yang deras. Apa yang menghalangi? Yang menghalangi rizki adalah dosa-dosa kita sendiri. Allah tak terhalang, kitalah yang terhalang. Allah jadikan dosa-dosa kita jadi penghalang rizki, karena Allah masih sayang kepada kita, agar kita sadar. Lalu kenapa orang yang maksiat dan berbuat dosa, rizkinya deras, kaya-kaya, karena Allah tidak suka kepada mereka, dan membiarkan mereka, lena, hanyut dalam kenikmatan dunia lalu mati dan disiksa atau kekal selamanya di neraka. Kita orang-orang yang beriman, masih disayangi Allah, agar kita kembali, menyesali semua dosa, lalu nanti akan sampai kepada surganya Allah. Jadi penghalang rizki itu adalah dosa-dosa kita. Kalau kita bertaubat, maka Allah akan membuka penghalang-penghalang rizki kita, sampai tak ada penghalang lagi. Orang yang tanpa penghalang antara dirinya dengan langit, ketika hujan maka akan basah kuyup badannya. Orang yang tak ada dosa, maka tak kerja pun, rizki akan mendatangi, sebagaimana orang yang basah kuyup karena hujan mendatanginya. Makanya Rasulullah mengumpamakan orang yang bertaubat itu umpama bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu, orang sekitar suka, datang, membawakan oleh-oleh, ada sabun, bedak bayi, selimut, gendongan, minyak telon, dan lain-lain. Padahal orang-orang itu tak kenal dengan bayi, karena bayinya juga belum diberi nama. Tapi walau tak kenal mereka membawakan rizki ke bayi, walau bayi tak minta atau kerja di rumah orang itu. Nah seperti itulah rizkinya orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, itu juga jadi tolak ukur. Apa taubatmu sudah diterima? Lihat, apa orang-orang sekitarmu yang tak kenal denganmu membawakan aneka kebutuhanmu, sebagaimana bayi yang dibawakan aneka kebutuhan yang diperlukannya. Dimanapun kau jalani hidup sebenarnya tiada masalah, jika keseimbangan lahir dan batin sepadan dan saling melengkapi. Bahkan di hutan sekalipun atau di tengah padang pasir, ingat bagaimana hidup Ibu Hajar bundanya Nabi Ismail, yang hidup di gunung, di tengah padang pasir sampai akhirnya sekarang ada Zam-Zam. Jika kita mau merenung, sebenarnya tak perlu khawatir di mana kau hidup, asal lahir batin ada di jalur Allah. Dan kesempurnaan ibadah, maka tak ada ceritanya kesusahan hidup. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut susah, takut miskin, takut dizolimi manusia, jin, syaitan, dan tidak ada rasa susah. Susah menjalani hidup, susah menyelesaikan masalah, susah menghadapi keadaan. Orang dipenuhi rasa takut dan susah, itu hanya karena tidak menjalankan hidup sesuai dengan yang diajarkan dan ditunjukkan Allah. Seperti orang beli mobil mewah tapi dijalankan dengan diseret pakai sapi atau dijalankan dengan didorong. Rizki itu yang memberi Allah, walau dari mana sumbernya, dan rizki yang milik kita itu yang sudah kita makan bukan yang kita pegang. Bisa saja uang yang kita pegang itu bukan rizki kita walaupun kita pegang banyak, seperti teller bank itu tiap hari megang uang banyak. Tapi setelah dihitung malah diserahkan ke banknya, dia ngitung uang orang. Bahkan rizki yang hak itu adalah rizki yang kita belanjakan di jalan Allah, sebab rizki itulah yang nanti akan menemani kita akan menjadi milik kita setelah kita mati. Kembali kepada rizki yang kita peroleh tapi sebelum kita makan, ketika kita mendapatkan rizki, dalam kenyataan itu di tangan kita dan itu sebagai milik kita, maka kalau kita orang beriman, tandanya kita akan diberikan rasa percaya, bahwa rizki itu datang dari Allah, walau lahiriahnya rizki itu bisa datang dari mana saja, bisa dari gaji, bisa dari bayaran pabrik, tukang, nyangkul, dan lain-lain. Setiap orang punya sumber rizki yang berbeda. Tapi orang yang beriman akan ada di keyakinan pikirannya bahwa rizki yang diterimanya itu adalah dari Allah. Itu yang membedakan orang beriman dan tidak punya iman. Yang tidak punya iman akan timbul di pikirannya kalau rizki itu bukan dari Allah, tapi dari usahanya. Lalu jika mendapat rizki banyak dia senang, dan kalau mendapat sedikit, dia marah dan kecewa. Orang beriman percaya rizki itu dari Allah, maka tanda percaya itu dia akan mensyukuri berapapun yang didapat, karena merasa telah diberi oleh Allah. Karena bersyukur maka apa yang didapat menjadi berkah, bertambah dan ditambahi Allah, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu.
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lawannya syukur itu ingkar, kufur nikmat, diberi sedikit atau banyak ia tidak terima. Karena tidak ada iman, tidak ada rasa percaya di dalam hatinya, kalau yang memberi rizki itu Allah. Luas sekali dan beraneka ragam pemberian Allah. Tapi karena hati ingkar, maka pemberian Allah itu tidak terlihat di mata, badan sehat, hidung, kepala, lambung dan semua badan, juga ruh, bahkan izin hidup di dunia, kesempatan, kemudahan hidup, bernafas, udara, tanah, dan lain-lain. Semua akan kita ingkari kalau kita tidak ada rasa percaya itu semua dari Allah. Itulah yang membedakan orang beriman dan orang kafir. Maksud dari azab yang diberikan kepada orang yang ingkar itu, yang dimaksud orang yang diberi azab karena ingkar terhadap nikmat Allah itu ya orang Islam, karena Al-Quran itu diturunkan untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Jadi maksudnya kalau kita ini orang Islam kok ingkar terhadap Allah, misal di dalam rizki, kita itu akan diberi azab, siksaan oleh Allah. Kalau soal rizki ingkarnya, ya akan dijadikan kita tersiksa oleh rasa kurang, dan selalu kekurangan, dan rizki kita dicabut berkahnya, punya rizki tapi sakit ini itu, sehingga rizki tidak bisa dinikmati habis untuk beli obat, atau hilang habis untuk keperluan tidak penting, hutang di mana-mana. Jadi intinya bersyukurlah kepada Allah, seberapapun Allah berikan, mendekatlah kepada Allah, kalau ingin mendapatkan rizki yang berkah dan mudah. Tanda kita bersyukur kepada Allah itu rizki kita dibelanjakan di jalan Allah, nanti Allah akan menambahi dan menambahi rizki kita, karena Allah sudah berjanji soal itu, dan Allah tidak ingkar janji, maha benar dan maha bisa melakukan segalanya. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kenapa kita serba susah dalam rizki, sulit dalam rizki karena kita punya dosa, ingkar terhadap pemberian Allah, dan solusinya hanya dengan bertaubat serta perbaiki amal dan ibadah kita ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.